Kalau di 1 jam itu harus belak-belakan narsumnya ya. Dibuka semuanya, harus sudah siap. Udah selesai kan? Kayaknya udah 1 jam. Enggak, belum. Kita lihat dulu nih artikel berikut ini. Resmi cerai, Rieke Diah dan suami sepakat soal hak asuh anak. Akhirnya jalan itu diambil begitu. Memang susah untuk bertahan. Iyalah, pastilah. Ya. Dan kemudian jadi single parent untuk 3 anak. Ya. Saya harus mengambil keputusan dulu. Memang kita nggak pacaran sih sebetulnya. 2 minggu, terus kemudian diajak nikah. Terus ya udah, saya nikah gitu. Saya pikir cinta itu bisa dibangun. Gitu. Cinta itu bisa dibangun. Ada yang bisa orang yang mengenalkan memang. Ada. Semacam dijodohin gitu? Dosen kami. Ya, pembimbingnya mantan suami saya juga pembimbingnya saya. 2 minggu kemudian menikah. Terus kemudian, tapi saya kira ketika mengambil keputusan, saya tahu dalam hidup itu ada pilihan-pilihan dan kita harus memilih dalam hidup, dan kita harus tahu dari setiap pilihan itu ada resiko yang melekat, termasuk resiko terpahit. Gitu. Dan kita tidak bisa lari dari resiko itu, dan resiko terpahit dari sebuah pernikahan adalah pastinya perceraian. Gitu. Jadi tapi saya bilang selama kita bisa berkomitmen, tidak ada yang keluar dari komitmen yang kita sepakati, perjanjian pranikah yang kita sepakati, termasuk bagaimana dari awal saya sudah katakan umur 35 tahun saya akan serius masuk ke dunia politik, saya tidak akan setengah-setengah. Jadi ketika kamu memutuskan menikahi saya, kamu harus sudah tahu bahwa saya tidak hanya akan menjadi milik keluarga. Sekian tahun hidup saya sudah dibantu oleh rakyat, para penggemar saya bisa secara ekonomi baik membiayai kuliah saya sampai selesai. Saatnya saya bekerja untuk rakyat, dan itu kesepakatan yang terjadi. Namun kemudian pada akhirnya tentu saja awalnya saya marah betul ya. Saya marah betul. Ada hal-hal yang sebetulnya itu di luar apa yang sudah kita sepakati di awal gitu, lalu tapi saya coba untuk bertahan sama 9 tahun gitu. Tapi kemudian sampai pada satu titik bulan Ramadan tahun kemarin saya berdoa gitu, ya Allah sebenarnya ada apa? Kalau memang jodoh ini adalah baik untuk perjuangan saya bagi rakyat, sepahit apapun akan saya lanjutkan, saya pertahankan. Tapi kemudian jika tidak baik untuk perjuangan saya bagi rakyat, tolong tunjukkan ada apa. Beberapa hari kemudian suami saya bicara, ya awalnya saya marah betul gitu, tetapi pada akhirnya saya mengerti dan saya menghormati dia berani mengambil keputusan gitu. Meskipun sempat ada tawaran, ya oke, dia bilang saya mau bertahan, dan sempat dimediasi oleh keluarga. Oke, saya bertahan tapi saya tidak bisa meninggalkan yang lain, dia bilang gitu. Dia mau kembali tetapi dia ingin tetap dengan yang lain gitu. Dan kemudian sampai ada tawaran, bagaimana kalau ini rumah tangga formalitas saja untuk menjaga karir masing-masing. Saya bilang kayaknya saya tidak bisa masuk dalam konsep itu. Gitu. Dan saya menghargai pilihan dia gitu, dan saya kira dia juga menghargai pilihan saya. Dan pada akhirnya saya mengerti, kadang dalam perjalanan hidup kita merasa sudah menemukan orang yang tepat, lalu kita memutuskan untuk menikah, tetapi dalam perjalanan kemudian kita tahu kita menikah dengan seseorang tapi mungkin kita mencintai orang yang lain. Jadi saya mencoba untuk menghadapi itu, meskipun ya ini saya baru bisa pulih sekarang, jujur, karena sepahit apapun ketika saya ambil keputusan, saya akan hadapi dengan segala resikonya. Itu orang tua saya mendidik saya seperti itu. Dan kemudian saya menggugat cerai ke pengadilan. Sampai saat ini jujur komunikasi saya belum baik dengan suami saya, tapi saya tidak menghalangi dia bertemu dengan anak-anak. Karena apapun dia adalah ayah dari anak-anak saya, dan saya ingin anak-anak saya juga menaruh hormat kepada ayahnya gitu, sehingga kalau dilacak tidak ada dari kami yang saling menjelekkan satu sama lain gitu. Pada akhirnya setelah setahun ini saya menyadari betul bahwa saya tidak mungkin mempertahankan orang yang mungkin tidak mencintai saya gitu.
Karena pada akhirnya saya tahu tidak bisa dalam membangun rumah tangga itu tidak ada cinta gitu. Anda butuh waktu 1 tahun. Sekarang juga masih suka down lah ya. Ini baru tiba-tiba ya karena ada hal yang saya kira saya orang yang seperti orang tua saya yang menikah itu hanya sekali dan hanya maut yang memisahkan gitu ya. Saya orang yang mungkin masih kuno untuk urusan seperti ini gitu. Jadi apapun, jam berapapun, kerjaan seberat apapun, misalnya rapat sampai jam 3 pagi, disediakan hotel, saya selalu memilih pulang. Oke. Jadi saya mencoba untuk memberikan yang terbaik, tetapi saya yakin keputusan yang diambilnya bukan karena dia tidak mengakui saya memberikan yang terbaik bagi keluarga, tapi ya memang pada akhirnya perasaan itu tidak bisa dibohongi gitu. Oke. Dan Mungkin pernikahan karena saya pakai daster di rumah jadi oon, jadi dia pusing tuh balik lagi ke situ. Oneng. Ya. Anak-anak boleh nggak disebutkan di sini namanya dan usianya? Anak saya yang pertama Sagara Kawani, udah 6 tahun, baru masuk SD, adiknya kembar. Jalumanon Badrika dan Jalumanon Wisesa, 3 tahun lebih lah usianya. Dan ketika sudah sendiri begitu, single parent, berat nggak ngurus anak-anak sendirian ini? Berat. Mungkin secara ekonomi saya bukan perempuan yang memiliki ketergantungan ekonomi pada pasangan. Dan karena saya juga menikah tidak melihat, oh saya harus punya suami yang mampu menghidupi. Enggak. Saya yakin ketika berumah tangga, rezeki itu bukan yang diberikan Allah, bukan untuk saya sendiri atau untuk suami saya sendiri, itu adalah rezeki untuk kita bersama gitu. Sejauh ini itu bisa saya atasi gitu. Tetapi saya yakin bahwa berumah tangga itu bukan hanya soal berkecukupan secara ekonomi. Ya, kita butuh teman untuk bicara. Akhirnya saya percaya apa yang dikatakan oleh ibu saya. Carilah pasangan yang memiliki ideologi yang sama, way of life-nya sama. Karena kalau itu bisa terjadi, tidak ada hal-hal kecil yang bisa memisahkan. Pada akhirnya saya, ya mau gimana lagi? Saya kenapa ya Allah, kenapa saya harus mengalami seperti ini gitu ya? Saya udah berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. Saya tahu bahwa saya memiliki kesibukan, tapi itu pun berdasarkan komitmen yang sudah dibangun dari awal sebetulnya gitu. Dan pada saya sampai nggak bangun 4 hari, saya sakit betul gitu. Saya nggak tahu harus ngapain. Anak masih kecil-kecil gitu. Apakah saya sanggup? Kenapa ini terjadi pada diri saya? Gitu. Apa yang salah dengan saya gitu kan? Terus pada akhirnya saya pikir kalau saya sakit, anak-anak dengan siapa? Kalau saya sakit, bagaimana harapan terutama para buruh dan TKI itu yang telah memilih saya? Gitu. Jadi saya harus bangun, saya harus bangkit. Saya nggak bisa kayak gini terus gitu. Dan akhirnya saya tahu dalam hidup tidak semua keinginan itu terpenuhi. Dalam hidup tidak semuanya harus dipertanyakan dan tidak semua hal ada jawabannya. Yang ada jalanin aja dengan ikhlas. Saya yakin Allah punya rencana yang terbaik, itu aja. Wow, kita kasih semangat ya.